Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. eh, yang beranggotakan saya sendiri, Raffi Ahmad Rashid, Franwin, Midianta Baik, Karisa, dan Assalamualaikum. Muhammad Habil Hasan. Di sini kami akan mempresentasikan untuk penelitian yang sudah kami lakukan, yaitu implementasi CatBoost untuk customer churn, menggunakan pendekatan feature engineering dan analisis feature importance berdasarkan karakteristik pelanggan. Di sini untuk latar belakangnya, di industri telekomunikasi saat ini, itu merupakan sektor bisnis yang tingkat persaingannya cukup ketat. Salah satu tantangan di industri ini adalah customer churn atau pelanggan yang memutuskan untuk berhenti berlangganan dan beralih ke kompetitor. Di sini kerugian pendapatan bulanan akibat pelanggan yang churn itu sudah mencapai di angka 139.000 dolar. Oleh karena itu, membangun sebuah sistem yang mampu memprediksi pelanggan mana yang kemungkinan besar akan berhenti berlangganan menjadi sangat krusial. Di sini langsung masuk aja ke EDA-nya. Kita bisa lihat bahwa distribusi churn untuk dataset ini itu untuk customer yang tidak churn ada di angka 73,5%, menunjukkan bahwa tingkat retensi itu sudah cukup baik. Namun masih ada 26,5%, hampir seperempat lebih pelanggan yang churn, berarti berhenti menggunakan layanannya. Di sini kita bisa lihat juga untuk distribusi churn rate berdasarkan tipe kontraknya. Di sini kita bisa lihat bahwa tipe kontrak month to month itu memiliki tingkat churn yang paling tinggi dibandingkan kontrak panjang lainnya seperti one year contract atau two year contract. Jadi untuk solusinya kita bisa memberikan pelanggan seperti diskon atau bonus layanan dan semacamnya untuk mendorong pelanggan agar beralih ke kontrak yang lebih panjang. Oke, selanjutnya itu adalah tahapan density atau kepadatan terhadap fitur tenurnya. Bisa dilihat pada ada terjadinya kelonjakan churn pada awal masa berlangganan yaitu pada bulan 1 hingga 6. Nah, ini menunjukkan adanya masalah pada proses onboarding atau ketidaksesuaian ekspektasi pelanggan. Solusi kita yang bisa kita berikan adalah memperbaiki proses onboarding atau mengedukasi pelanggan di awalnya, seperti pemberian panduan penggunaan, follow up aktif, serta penawaran bantuan. Untuk yang keduanya, bisa dilihat bahwa median pelanggan yang churn memiliki pengeluaran lebih tinggi dibanding pelanggan loyal. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara biaya yang dibayar dengan nilai layanan yang dirasakan, atau namanya itu price to value mismatch. Nah, solusinya itu adalah kita meningkatkan value yang dirasa ke pelanggan, seperti penambahan fitur, peningkatan kualitas layanan, ataupun penyesuaian harga dan paket. Selanjutnya. Nah, bisa dilihat pada sebelah kiri terlebih dahulu, bisa dilihat bahwa plotnya adalah menunjukkan adanya pelanggan dengan kontrak month to month itu cenderung melakukan churn pada bulan-bulan awal, itu ada sekitar bulan ke-7. Nah, ini tuh menunjukkan adanya titik kritis sebelum pelanggan tuh benar-benar meninggalkan layanannya. Solusi yang bisa diberikan itu sama seperti sebelumnya, itu kita memberikan diskon atau penawaran menarik sebelum bulan ke-7. Nah, selanjutnya itu adalah pelangganan high end value menggunakan electronic check itu memiliki proporsi churn yang lebih tinggi. Ini mengindikasikan hampir mendekati jumlah pelanggan yang bertahan dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya. Nah, sebaliknya, pelanggan yang menggunakan metode otomatis seperti credit card ataupun bank transfer itu menunjukkan tingkat loyalitas yang jauh lebih stabil. Solusi yang bisa kita tawarkan adalah perusahaan menginisiasi program migrasi bagi pengguna electronic check ke sistem autopay, yaitu berupa kredit card atau bank transfer. Selanjutnya. Untuk selanjutnya ini adalah pengguna layanan fiber optik itu tanpa tech support itu memiliki tingkat churn yang sangat ekstrim, mencapai 49,37%. Ini hampir separuh pelangganan berhenti. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan DSL pada kondisi yang sama, yaitu sekitar 27,76%. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan harusnya sebaiknya menyertakan layanan tech support sebagai paket standar atau bundling untuk tiap pelanggan yang menggunakan fiber optik. Selanjutnya ini adalah bisa dilihat pada tingkat churn tertinggi itu ada sekitar 45,76%. Itu pada layanan yang bersifat layanan tunggal. Nah, kita harus membuat keputusan itu perusahaan harus mendorong bundling minimal 3 layanan atau untuk meningkatkan stickiness dan loyalitas pelanggan secara drastis. Nah, pelanggan dengan tagihan tertinggi tanpa kontrak memiliki risiko churn paling ekstrim yaitu sekitar 52,81%. Nah, solusi yang bisa kita tawarkan adalah memigrasi kepada kontrak jangka panjang dengan jaminan harga tetap atau price lock untuk mengunci komitmen pelanggannya.
selanjutnya. Nah, baik, kita di sini masuk ke dalam hasil dan pembahasan di mana di sini ada fitur engineering terlebih dahulu. Di sini kita menghasilkan fitur engineering sebanyak 7 fitur. Yang pertama ada kategori loyalitas pelanggan, di mana kita membuat kelompok loyalitas pelanggan yang didasarkan pada berapa lama mereka berlangganan. Dan kami membentuk menjadi 4 tahap, yaitu newbie selama 0 sampai 1 tahun, dan junior selama 1 sampai 2 tahun, established selama 2 sampai 4 tahun, dan loyalis itu yang lebih dari 4 tahun sendiri. Lalu ada jumlah layanan tambahan, di mana kita menghitung berapa banyak layanan tambahan seperti keamanan, backup atau streaming yang digunakan oleh setiap pelanggan. Dan fitur ini diciptakan untuk melihat stickiness index pelanggan. Asumsinya semakin banyak layanan yang dipakai, keterikatan pelanggan semakin kuat sehingga peluang churn mengecil. Lalu ada juga fitur rasio dan indikator tagihan bulanan, di mana ini dibuat metrika ini dibuat metrik rasio biaya bulanan terhadap total tagihan seluruhan untuk mendeteksi pelanggan yang merasa terbebani atau berat di awal. Dibuat juga fitur binner yaitu fitur is high spender untuk mengidentifikasikan apakah tagihan bulanan pelanggan berada di atas angka rata-rata. Next. Lalu ada fitur interaksi risiko spesifik, di mana fitur ini memiliki interaksi layanan internet dan tech support, yaitu mengidentifikasi pelanggan pengguna fiber optik namun tidak memiliki tech support, di mana interaksi kontak dan metode pembayaran itu menyoroti kombinasi pelanggan dengan risiko tertinggi seperti pelanggan berstatus kontrak month to month yang membayar menggunakan electronic check. Lalu ada fitur rasio utilitas terhadap layanan. Dengan fitur ini membedakan layanan yang bersifat utilitas atau kebutuhan esensial seperti keamanan atau bantuan dengan layanan hiburan atau streaming. Lalu menghitung rasionya untuk dijadikan indikator tingkat ketergantungan pelanggan terhadap ekosistem penyedia layanan. Lalu ada fitur estimasi customer lifetime value atau CLV, di mana fitur ini adalah sebuah estimasi matematis yang mengalihkan lamanya berlangganan dengan tagihan bulanan pelanggan. Fitur finansial ini diciptakan khusus untuk membantu bisnis memprioritaskan upaya penyelamatan pada pelanggan yang bernilai tinggi atau value high churner. Ada fitur terakhir yaitu fitur identifikasi pelanggan biaya tinggi tanpa kontrak atau high cost no contract, yaitu pembuat indikator bagi pelanggan yang memiliki tagihan bulanan lebih mahal dari nilai median dan hanya terikat pada kontrak bulanan. Kelompok ini merupakan bom waktu karena memiliki risiko churn yang paling ekstrim. Next. Nah, lalu ada hasil yang kedua yaitu dari sisi modeling, di mana kita punya hasil dari kinerja utama model, yaitu model CatBoost, di mana akurasi keseluruhannya itu mencapai 81% pada pengujian terhadap 1.409 baris data. Dan dari skor ROC AUC-nya berada di angka 0,85, di mana ini sangat baik. Ini membuktikan model memiliki daya pemisah atau discriminative power yang mumpuni dalam membedakan pelanggan loyal dengan mereka yang akan churn. Lalu ada juga hasil dari performa deteksi per kategori pelanggan, di mana identifikasi pelanggan loyal itu berjalan sangat akurat dengan tingkat presisi 84% dan recall 91%. Dan juga identifikasi pelanggan churn itu memiliki tingkat presisi sebesar 68% dan recall sebesar 54%. Lalu ada hasil dari evaluasi celah prediksi atau error analysis, di mana tantangan false negatifnya itu yaitu nilai recall sebesar 54%, berarti model gagal mendeteksi 46% pelanggan yang sebenarnya churn. Tantangan false positif sendiri yaitu nilai presisi 68% menunjukkan bahwa dari 100 orang yang diprediksi churn, terdapat 32 orang yang faktanya tetap loyal. Perusahaan perlu berhati-hati agar tidak membuang biaya retensi seperti diskon kepada kelompok yang sebenarnya berniat pergi ini. Oke, berikutnya kita bahas faktor utama yang memengaruhi churn berdasarkan fitur importance dan sub. 3 faktor paling dominan adalah jenis kontrak, rasio tagihan bulanan terhadap total pembayaran, dan durasi berlangganan. Pelanggan dengan kontrak bulanan, tagihan tinggi di awal, serta pengguna fiber optik
tanpa dukungan teknis memiliki resiko churn yang paling tinggi. Sebaliknya, tenure atau pelanggan yang memiliki resiko paling tinggi itu panjang terbukti memberikan efek loyalitas, di mana semakin lama pelanggan bertahan, semakin kecil kemungkinan mereka churn. Selanjutnya, dari hasil ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, model CatBoost menunjukkan performa yang sangat baik dengan ROC AUC 0,85 dan F1 makro sebesar 74%. Lalu faktor utama churn sudah berhasil diidentifikasi, terutama terkait kontrak, pola pembayaran, dan durasi berlangganan. Selain itu ditemukan adanya masa kritis pada 1 hingga 7 bulan pertama penggunaan, serta pentingnya dukungan teknis pada layanan fiber optik. Dan yang terakhir, secara finansial, potensi kerugian akibat churn yang terdeteksi mencapai lebih dari $139.000, terutama karena kehilangan pelanggan dengan nilai lifetime yang tinggi. Selanjutnya, terakhir, berdasarkan insight tersebut, terdapat beberapa rekomendasi bisnis. Yang pertama, perusahaan dapat mendorong pelanggan kontrak bulanan untuk beralih ke kontrak tahunan melalui insentif, serta mengarahkan penggunaan metode pembayaran otomatis untuk mengurangi resiko churn. Kedua, optimalisasi layanan fiber optik dengan bundling tech support, itu khususnya pada 6 bulan pertama. Ketiga, implementasi program loyalitas seperti VIP atau anniversary reward untuk mempertahankan pelanggan bernilai tinggi serta intervensi aktif di masa awal berlangganan. Dan yang terakhir, strategi bundling layanan atau cross-selling itu untuk meningkatkan keterikatan pelanggan, karena semakin banyak layanan yang digunakan, maka semakin kecil kemungkinan mereka churn. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.